Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan, khususnya pada bidang matematika. Pembahasan kita pada kali ini yaitu limit trigonometri. Jadi untuk menyelesaikan limit trigonometri sebenarnya mudah saja, sama dengan menyelesaikan limit aljabar. Karena kita bisa menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan limit trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh soalnya yuk. Misal untuk nilai C pada domain limit X mendekati C untuk fungsi sin X itu, nah kita tinggal substitusikan saja nilai X nya yaitu sin C. Dan begitu pula pada limit X menuju C dari fungsi cos X, maka tinggal disubstitusikan dan diperoleh cos C. Jadi mudah ya teman-teman. Jadi kita tinggal substitusikan saja nilai dari X-nya, yaitu menuju C. Contohnya limit T mendekati 0 dari fungsi T kuadrat kali cos T per T plus 1. Nah, karena bentuknya perkalian, maka kita bisa terapkan sifat dari limit fungsi, sehingga kita bisa tuliskan seperti limit T menuju 0 untuk fungsi T kuadrat per T plus 1 kali cos T per 1. Kemudian kita terapkan sifat dari limit fungsi, yaitu limit T menuju 0 T kuadrat per T plus 1 kali limit T menuju 0 cos T, sehingga diperoleh yaitu sama dengan 0. Nah, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Nah, berikut ini adalah contoh limit trigonometri yang ternyata memiliki bentuk spesial. Karena mengapa? Karena ketika dia menggunakan metode substitusi, dia memperoleh hasilnya itu dalam bentuk tak hingga. Seperti ini ya, limit yang pertama, limit X menuju 0 untuk sin X per X, sehingga diperoleh sin 0 per 0. Diketahui sin 0 itu adalah 0, sehingga diperoleh hasilnya bentuk tak hingga ya, 0 per 0. Nah, contoh yang kedua yaitu limit X menuju 0 untuk fungsi 1 dikurang cos X per X, itu sama dengan 1 dikurang cos 0 per 0. Jadi 1 dikurang cos 0 kita ketahui nilainya itu 1 per 0, sehingga hasilnya itu 0 per 0. Jadi berikut ini cara untuk menyelesaikan soal ini sehingga tidak menghasilkan 0 per 0. Nah, untuk yang soal yang pertama yaitu limit X menuju 0 untuk sin X per X itu sama dengan 1 dengan menggunakan prinsip atau teorema Apit. Nah, untuk soal yang kedua ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara, nah untuk soal nomor 2 di sini limit X menuju 0 1 kurang cos X per X. Jadi kita bisa kalikan sekawannya ya. Jadi limit X menuju 0 itu 1 dikurang cos X per X. Nah, sekawannya yaitu 1 tambah cos X per 1 tambah cos X. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena ini kan hasilnya 1 ya. Jadi bilangan berapapun yang dikalikan 1 tidak akan merubah suatu nilai ya. Sehingga ini tidak akan merubah arti dari fungsinya, sehingga diperoleh limit X menuju 0 1 dikurang cos kuadrat X per X kali 1 ditambah cos X. Nah, di sini kita peroleh nilai sin X dari mana? Karena kita menggunakan sifat identitas trigonometri, yaitu jadi kita gunakan sifat identitas trigonometri yang sin X kuadrat ditambah cos X kuadrat sama dengan 1, sehingga didapat
sin x kuadrat itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Oke, 1 kurang cos kuadrat x. Makanya sini berubah menjadi sin kuadrat x. Sehingga diperoleh limit x menuju 0 untuk fungsi sin kuadrat x per x dikali 1 ditambah cos x. Sehingga bisa dijabarkan seperti ini, limit x menuju 0 sin x per x dikali sin x per 1 ditambah cos x. Nah, ini kan yang di soal yang nomor pertama ya, sudah kita ketahui nilainya yaitu 1, sehingga diperolehlah atau disubstitusikan nilai limit x menuju 0, sehingga diperoleh sin 0 per 1 ditambah cos 0. Jadi di hasilnya itu 1 dikali sin 0 itu 0 per 1 ditambah cos 0 itu 1. Nah, karena apapun ketika pembilangnya itu 0, jadi pasti hasilnya 0 ya. Jadi diperoleh itu 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Jadi soal berikutnya adalah limit x menuju 0 untuk fungsi tan x per x. Maka kita bisa selesaikan dengan cara, nah jadi ketika diuraikan, jadi kita peroleh limit x menuju 0 untuk sin x per cos x per x. Nah, ini dimana diperoleh? Ini diperoleh dari bentuk dari tan ya, karena kita ketahui bahwa tan x itu adalah sama dengan sin per cos. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian setelah diuraikan, diperoleh lagi limit x menuju 0 itu dari fungsi sin x per x kali cos x. Nah, ini mungkin ada yang bertanya lagi, ini bagaimana bisa diperoleh bentuk ini? Jadi dari sini ya, ini bisa kita kerjakan seperti ini, sin x per cos x per x. Nah, misalkan x ini ada juga penyebutnya 1 ya, sehingga bisa kita lakukan operasinya itu atau disederhanakan seperti ini, yang dekat kali yang dekat, kemudian yang jauh kali yang jauh, sehingga diperoleh yang jauh kali yang jauh 1 dikali sin x yaitu sin x, kemudian yang dekat kali yang dekat yaitu x dikali cos x, makanya diperoleh x kali cos x. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya ini bentuk perkalian, kita bisa menyatukan sehingga kita dapat persamaan di contoh-contoh yang sebelumnya ya, yaitu limit x mendekati 0 sin x per x dikali dengan 1 per cos x. Bisa seperti itu ya, karena ini bentuknya perkalian. Nah, kemudian di langkah selanjutnya, di step berikutnya itu kita terapkan sifat dari limit, yaitu kita pisahkan limitnya. Jadi limit x mendekati 0 dari fungsi sin x per x dikali limit x mendekati 0 dari fungsi 1 per cos x. Sehingga ini diketahui ya di pembahasan sebelumnya bahwa nilainya itu adalah 1, kemudian dikali dengan, tinggal disubstitusikan lagi, jadi 1 per cos 0. Nah, karena diketahui cos 0 itu nilainya 1, jadi 1 per 1 itu 1, jadi 1 kali 1 ya, hasilnya 1. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang berikutnya. Oke, jadi untuk soal berikutnya itu limit x mendekati 0 sin 3x per x. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita bisa simpulkan dari beberapa pembahasan kita ya, dari beberapa pembahasan soal kita, yaitu yang terpenting dari limit trigonometri, satu diantaranya itu adalah teori Apit ya, dimana kita ketahui bahwa teori Apit itu yaitu limit x menuju 0 dari fungsi sin x per x itu sama dengan 1. Jadi ini
sangat-sangat perlu kita ketahui ya. Jadi tugas kita ketika bertemu dengan limit trigonometri itu memunculkan memunculkan bentuk ini. Oke, seperti itu. Sehingga kita bisa dengan mudah mengklaim nilainya itu adalah 1. Oke? Jadi harus diperhatikan ya bahwa sudut di sini di fungsi trigonometrinya juga itu harus sama dengan nilai yang ada di sini ya, di penyebutnya. Dan juga ada pada limit ini. Jadi harus sama. Kalau gitu kita langsung bahas aja soal yang nomor 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudutnya itu adalah 3x dan di sini penyebutnya adalah x. Nah, karena di sini belum sama, makanya kita belum bisa ya menggunakan teori ini atau prinsip Apit ini. Jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu memanipulasi dari bentuk ini ya, sehingga bisa memunculkan ini ya yang ada di dalam kotak. Berikut ini adalah cara untuk manipulasinya, yaitu langkah pertama yaitu sin 3x ini saya kalikan dengan dengan 3x ya, supaya sama. Karena di sini saya membagi dengan 3x, maka saya harus kalikan juga dengan 3x. Karena nilai 3x per 3x ini kan nilainya 1 ya, jadi dia tidak mengubah arti. Selanjutnya per x. Lalu di sini ada saling menghabiskan ya, yaitu x dengan x. Oke, selanjutnya sisanya itu limit x menuju 0 sin 3x per 3x itu dikali dengan 3. Kemudian di sini berdasarkan sifat dari limit fungsi, 3-nya ini bisa keluar, jadi bisa kita tuliskan 3 dikali limit x mendekati 0 atau menuju 0 dari fungsi sin 3x per 3x. Nah, di sini kita lihat bahwa ini sudah sama ya, sudut dan penyebutnya. Namun ini belum sama. Nah, jadi bisa kita analisa bahwa karena x menuju 0 ya, itu maka ketika 3x ini juga pasti akan menuju 0 ya, sehingga kita juga bisa menuliskan bahwa jadi ketika kita substitusi x menuju 0 itu hasilnya akan bentuk tahingga ya, jadi 0 per 0. Nah, jadi ini bisa dibiarkan begini saja, ataukah kita mengikuti perkiraan bahwa 3x itu juga akan menuju 0. Oke, jadi berdasarkan ini kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini, 3 dikali limit 3x menuju 0. Ini karena x menuju 0, maka juga 3x pasti akan menuju 0. Itu dari fungsi sin 3x per 3x. Nah, karena ini bentuknya sudah sama ya, dan kita bisa menggunakan landasan teori Apit ini, maka diperoleh 3 dikali dengan 1 sehingga hasilnya adalah 3. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.